Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Seperti pada video yang telah teman-teman lihat, pada tanggal 1 November 2023, Joko Widodo bilang semua harus netral. Tetapi pada tanggal 24 Januari 2024, Bapak Joko Widodo bilang menteri, bahkan presiden serta wakil presiden boleh melakukan kampanye selama tidak memakai fasilitas negara. Tapi jika presiden ataupun wakil presiden melakukan kampanye, maka otomatis fasilitas negara akan terpakai seperti pas pampres dan mobil dinas. Mobil dinas ini berbicara tentang mobil anti peluru, karena tidak mungkin ketika presiden pergi kemanapun hanya memakai mobil biasa, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja teman-teman, atau hal tidak terduga bisa terjadi kapan saja. Berikut 5 fakta pernyataan Joko Widodo tentang presiden boleh kampanye. Yang pertama, presiden sebelumnya, SBY dan Megawati diketahui selama Pilpres mereka memilih untuk netral selama menjabat menjadi presiden. Hal itu diketahui Anies Baswedan mengakuinya pada saat HUT PDIP di tahun 2024. Kata Anies, Megawati adalah orang yang netral yang menjunjung tinggi demokrasi. Sedangkan di satu sisi, SBY pada tahun 2014 saat suara partainya jatuh, SBY memutuskan untuk tetap netral. Padahal SBY mempunyai kuasa untuk menaikkan ataupun membuat elektabilitas partainya untuk naik kembali, karena SBY pada zaman itu masih menjadi presiden. Yang kedua, tidak konsisten. Seperti yang teman-teman lihat di awal, Joko Widodo sempat membuat 2 pernyataan yang berbeda soal menteri harus netral, lalu menjelang pemilu hitungan hari lagi menteri boleh memihak. Rekam jejak itu menjadi bukti nyata yang tidak bisa dibohongi. Jadi bagaimana tanggapan teman-teman soal ini? Yang ketiga, aturan. Apakah boleh presiden dan wakil presiden melakukan kampanye? Sebetulnya di dalam undang-undang memang diizinkan, tetapi di undang-undang yang sama presiden juga diharapkan netral. Di mana pada Undang-Undang Pemilu pasal 281 memang diizinkan untuk kampanye tetapi harus cuti. Dan kata cuti berarti Joko Widodo akan menjadi rakyat biasa. Lalu apa yakin saat kampanye presiden tidak naik kendaraan tanpa anti peluru? Bagaimana jika terjadi hal yang tidak terduga? Siapa yang paling direpotkan? Ya tentu saja masyarakat Indonesia sendiri. Sedangkan pada UU Pemilu pasal 22 ayat 1 dan 2, UU Pemilu mengatur bahwa presiden memiliki peran dalam membentuk tim seleksi untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR. Oleh karena itu, presiden diharapkan untuk tetap netral selama seluruh proses pemilu. Kata netral selama seluruh proses pemilu berarti sampai akhir pemilu itu selesai, teman-teman. Yang keempat, respon lawan main. Saat itu terjadi, Anies langsung mempertanyakan, ini negara demokrasi atau negara kekuasaan? Sedangkan di satu sisi, ketika Mahfud MD mendengarkan pernyataan Presiden Joko Widodo, Mahfud MD tidak mau ambil pusing. Mahfud MD hanya bilang, iya kalau Presiden bilang boleh, ya silakan. Yang kelima, alasan. Kenapa sikap Joko Widodo berubah sebelum debat dan sesudah debat? Kemungkinan besar itu terjadi karena debat capres maupun cawapres
Diketahui debat capres dan cawapres pasangan 02 seringkali membuat kesalahan, sehingga di sini Joko Widodo merasa ingin membantu. Jadi bagaimana tanggapan teman-teman soal ini? Apakah teman-teman setuju atau punya pendapat yang berbeda soal alasan kenapa sikap dari Joko Widodo berubah? Coba dong tolong tulis di kolom komentar.